Beraninya kau menghancurkan gendangku. Bukan hanya gendangmu yang kupecahkan, tapi kamu juga akan aku hancurkan. Ini bukan waktu yang tepat. Mada didukung oleh warga kampung. Kita harus mundur sekarang. Aku tidak takut Mada dan warga kamu. Tanpa bantuan paman dan warga yang lain, Mada tidak akan bisa mengalahkan Kidang Belek itu. Majapahit sangat beruntung memiliki kamu, Mada. Dan sesuai janjinya, saya serahkan lontar ini kepadamu. Cepat! Ayo cepat! Tanpa ada perintah dari Maharaja pun, aku sudah pasti akan memberikannya kepadamu. Apalagi kamu telah menolong putriku yang hampir tewas oleh lumpur hisap. Jadi, apapun yang kamu minta, aku sudah pasti akan memberikannya. Lahar itu mengalir kembali. Kita harus mencari cara lain untuk menghentikannya. Layla, kamu bisa mendengarku. Kanda, kasihan sekali Laylan. Dia semakin tidak terurus. Kasihan sekali dia. Paman Pandega, apa ada cara lain untuk menahan dia selain cara ini? Ampun Gusti Permaisuri. Ya, memang tidak ada cara lain. Tapi penjara ini sudah dilindungi ajian dari Yang Wungku. Dan tidak akan bisa ditembus oleh Layla. Laylan? Lepaskan aku! Kurang ajar kalian! Lepaskan aku! Paman, aku dengar ada seorang tabib dari Padukuhan Ling yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tolong temui dia. Aku harap dia juga bisa menyembuhkan Layla. Aku tidak bisa melihat kondisinya seperti ini. Sindiko Gusti Prabu. Terimalah persembahan kami ini. Dua orang tawanan ini pengembira atas kekalahan peperangan kita. Bawa mereka ke belakang. Apa yang akan kalian lakukan pada kami? Apa kalian akan memakan kami? Kami bukan suku pemakan daging manusia. Akan tetapi, hewan kesayanganku yang akan merasakan daging kalian semua. Hewan kesayang. Hewan kesayangan apa yang bisa memakan kami? Paling hanya kucing atau kelinci. Hewan kesayanganku lebih manis daripada kelinci, kucing. Tapi sabar, kalian pasti akan bertemu.
Sebenarnya hewan apa itu? Cepat, bawa dia. Perang suku di seluruh pulau ini terjadi karena perebutan tanah. Bahkan semua suku lebih baik mati daripada menjadi suku yang terkalahkan dan kehilangan tanah. Hanya dengan rebutan tanah, kenapa harus diselesaikan dengan perang? Ini sudah menjadi sebuah tradisi di sini, Mada. Sebab suku yang kalah akan menjadi suku yang terhina, yang akan menjadi budak untuk turun-temurun. Semua orang tak akan bisa menjadi seperti itu dan tak mau. Lebih baik mereka mengangkat tombak lalu berperang. Aku punya rencana untuk mempertemukan suku dalam sidang perdamaian. Sidang perdamaian. Itu sulit sekali. Dan itu dia akan berhasil, Mada. Tidak, Empu. Aku yakin rencana ini pasti akan berhasil. Karena semua orang lebih mencintai perdamaian. Tapi perdamaian di pulau ini itu tidak biasa, Mada. Dan itu tidak pernah terjadi di sini. Percayalah dengan saya, Empu. Saya punya rencana yang pasti bisa diterima oleh suku-suku. Jadi, perdamaian antar suku bisa diciptakan di sini. Jangan masukkan kami ke sana. Kami bisa jauh lebih berguna daripada hanya menjadi makanan komodo. Kami bisa membantu suku ini. Tapi lepaskan kami. Kalian hanya orang asing. Bisa apa kalian? Hah? Kami akan membantu untuk menaklukkan suku-suku lainnya di pulau ini. Aku tidak percaya. Hei, kami ini adalah pendekar sakti. Kami tidak akan bisa ditangkap. Kecuali hanya dengan cara licik dan pengecut seperti ini. Jangan menuduh suku kami pengecut. Dan jangan sekali-kali meremehkan suku kami. Kalian yang pengecut. Kalau memang kamu pengecut, beri kami kesempatan untuk membuktikan kehebatan kami. Aku akan memerintahkan anakku yang masih kecil ini untuk mengalahkan pejuang-pejuang terbaik.
menghadapi mereka. Bopo yakin kamu bisa menghabisi mereka. Mereka ini hanya orang-orang bodoh. Aku sangat berani, Bopo. Baiklah, kalian akan aku kasih kesempatan. Dengan satu syarat. Anak kecil ini harus bertanding dengan orang-orang andalanku. Kalau menang, kalian bebas. Tapi kalau kalah, kalian binasa. Baik, aku setuju. Ayo Ger, habisi mereka. Buktikanlah kalau kita memang pendekar sakti. Gunakan jatuh. Aku tidak membutuhkan senjata itu. Hei, bocah sombong. Hati-hati dengan sifatmu. Itu akan mencelakakan diri kamu sendiri. Aku akan bertarung dengan tangan kosong. Hei, pertarungan dimulai. Tidak disangka, bocah itu hebat sekali. Kepala suku, baru menghadapiku saja. Orang-orangmu sudah kepo. Apalagi menghadapi Bopok. Orang-orangmu pasti akan mati. Baiklah bocah perkasa. Kamu sudah menang. Kalian berdua aku bebaskan. Tapi kalian harus berjanji untuk membantu kami berperang melawan suku-suku lain di pulau ini. Kakang, apakah kamu yakin Raga Kasar Patiraga ada di hutan ini? Tidak ada salahnya kita mencoba, Dimas. Lagi pula kita perlu menemukan jasad Kasar dari Patiraga untuk menyembuhkan Lailan dan juga membebaskan Pangeran Garbapati. Iya, Kakang. Tapi kita harus hati-hati. Hutan ini terkenal dengan makhluk-makhluk aneh yang siap memangsa manusia. Ayo, Dimas. Awas! Bertahan, Dimas.
Matanya. Kita harus serang matanya. Kau sang gajah mada, ku satunya Nusantara. Di mana aku? Sekarang Kisanak berada di rumahku. Aku menemukan Kisanak di sudut hutan sana dalam badan pingsan. Iya. Aku tadi dipatuk ular. Untung saja racunnya belum menyebar. Terima kasih Kisanak telah menolongku. Sebenarnya siapa Kisanak ini? Dan ada tujuan apa datang ke daerah ini? Aku adalah Pandega. Aku datang kemari diutus oleh Gusti Prabu Kertarajasa untuk mencari Ki Delingo. Apakah Kisanak tahu di mana aku bisa menemui Ki Delingo? Gusti Prabu. Kebetulan hamba sendiri Ki Delingo. Ada apa sampai Gusti Prabu mencari hamba? Syukurlah. Gusti Prabu Kertarajasa ingin minta bantuan Ki Delingo untuk menyembuhkan seorang wanita yang dirasuki sukma jahat. Baiklah, hamba akan berusaha. Tapi hamba tidak janji bisa menyembuhkannya. Tidak apa-apa, Ki. Yang penting kita sudah berusaha. Gendis, Jatinawang? ayo kita latihan. Jatinawang. Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku jadi memikirkan Jatinawang? Padahal aku baru mengenalnya. Guru, itu orang yang membantu membebaskan Soling. Ayo, kita serang dia. Mau apa kalian? Kenapa kalian menghadangku? Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kau jelas berurusan dengan kami. Karena kau telah membebaskan tawanan kami. Xiaoling,
Dia! Serang dia! Ya! Gendis? Ada apa Jatinawang? Entahlah, tiba-tiba aku merasakan terjadi sesuatu pada Gendis. Jatinawang! Jatinawang! Mereka membawa Gendis. Apa yang mereka inginkan? Jelas, mereka menginginkan Gendis. Karena Gendis sudah menguasai ilmu kitab sakti yang aku titipkan padamu. Mereka memang licik. Ayo kita kejar mereka. Serang dia! Pertumpahan darah antar suku kalian harus disudahi. Kalau tidak, perang ini tidak akan selesai sampai ke anak cucu suku kalian. Bagaimana mungkin menguasai wilayah tanpa harus berperang? Menguasai wilayah boleh, perang juga boleh. Tapi kalian perang tanding, jangan sampai memakan korban nyawa. Karena di pulau ini kalian masih bersaudara. Kalian masih mempunyai nenek moyang yang sama. Lalu perang apa yang kamu maksud, Mada? Perang Pasola. Perang Pasola. Perang tanding dengan tombak. Tapi tombak yang sudah tumpul. Peraturannya, musuh yang sudah jatuh tidak boleh diserang lagi. Dan yang menang berhak memiliki wilayah yang diperebutkan. Dengan perang Pasola ini. Baik. Kami setuju. Kami setuju dengan perang Pasola. Ya. Kami juga setuju dengan perang Pasola. Hidup perang Pasola! Hidup perang Pasola! Hidup Pasola! Hidup Pasola! Hidup Pasola! Hidup Pasola! Bobo, lihat. Itu Mada. Kita lihat. Apakah dia mendapatkan lontar yang lainnya? Tapi sebelum itu, kita harus kacaukan perang ini. Bopo tidak suka melihat Mada disanjung oleh orang suku itu. Iya, Bopo. Tapi, bagaimana caranya, Bopo?
Mudah saja, Ger. Kita buat perang Pasola ini kembali menjadi perang pertumpahan darah. Iya, Bopo. Rencana Bopo sangat bagus. Aku setuju, Bopo. Sekali perang Pasola ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Benar sekali. Kita semuanya sepakat bahwa tak ada lagi perang suku antara kita untuk selama-lamanya. Aku setuju. Ada yang terluka! Ada yang terluka! Hentikan! Tahan amarah kalian! Hentikan! Hentikan peperangan ini! Kenapa bisa ada korban? Siapa yang telah berbuat curang? Mereka pengkhianat! Suku adalah pengkhianat! Ayo! Kita serang mereka! Ayo! Mereka bukan anggota suku kalian. Mereka adalah musuh kerajaan Majapahit. Jadi, kedua suku tidak boleh saling menyalahkan. Kalian semuanya jangan sampai terhasut. Mereka berdua telah mengotori suku kita. Benar. Mereka berdua harus dihukum mati. Hati-hati dengan mereka. Mereka orang sakti dan tidak mudah dikalahkan. Meringkus mereka biar jadi urusanku. Mereka memang sepantasnya dihukum karena kejahatan mereka. Berhasil, Paman. Aku harus memastikan batu itu tidak bergeser dari tempatnya. Kau sang gajah mada, ku satria santa. Kau sang gajah mada, ku satria santa. Hati-hati dengan mereka. Mereka orang sakti dan tidak mudah dikalahkan. Meringkus mereka biar jadi urusanku. Mereka memang sepantasnya dihukum karena kejahatan mereka. Ayo, Ger.
Kita serang dia sama-sama. Bagaimana ini? Apakah Kakang Nambi tidak berhasil membuat parit itu? Punten dalam sewu, Gusti. Panglima Nambi berhasil membuat parit itu. Tetapi lahar itu semakin lama semakin banyak. Dan parit itu tidak bisa menampung lahar. Sekarang, di mana Kakang Nambi? Ampun, Gusti. Sekarang Panglima Nambi sedang berusaha menghentikan aliran lahar ini dengan naik ke kaki gunung. Semoga mereka bisa menutup sumber lahar ini. Karena aku tidak bisa menghalangi lahar ini dengan dinding tak kasat mata. Karena lahar ini bukanlah manusia. Cepatlah Eyang Wungkuk. Kami sudah tidak bisa menahan lahar ini terlalu lama. Kita harus menyumbat lubang itu. Kita pergunakan batu itu untuk menyumbat. Baik, Pak. Kerahkan tenaga. Berhasil, Paman. Aku harus memastikan batu itu tidak bergeser dari tempatnya. Lubangnya sudah tertutup, Paman. Berani-beraninya kalian datang menghadap setelah gagal melaksanakan tugas. Ampun, Ki. Ampun. Itu hukuman untuk kalian. Wungkuk Hanuraga, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Dimas, suara apa itu? Sepertinya itu suara makhluk halus penghuni hutan ini. Kakang Lawe. Kakang Lawe. Kakang harus bertanggung jawab. Jawangkati. Jawangkati. Di mana kamu? Kakang, kamu ini kenapa? Di mana Jawangkati? Tidak ada siapa-siapa di sini, Kakang. Ayo Kakang. Kakang harus ikut aku. Baiklah Jawangkati. Tunggu aku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ini pasti ulah makhluk halus itu. Kakang, Jawangkati sudah mati. Kakang Lawe,
Jangan biarkan persahabatan kita terganggu oleh apapun juga, termasuk Anabrang. Minggir kamu. Jangan pernah menghalangi jalan. Sadarlah kamu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Minggir. Kakang, hentikan. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang akan memisahkan aku dan Jawang Kati. Aku harus memikirkan cara untuk membuat Kakang Lawe tersadar. Pasti mata itu yang membuat Lawe seperti ini. Dimas, apa yang sudah aku lakukan? Kakak, tadi kamu kemasukan makhluk halus hutan ini. Maafkan aku Dimas, karena aku sudah menyerang. Tidak apa-apa. Lupakan saja. Kakak, sebaiknya kita pindah dari hutan ini. Sebelum kejadian seperti ini terjadi lagi. Baiklah, ayo. Ular. Ragil kuning masih hidup. Ragil kuning ingin menyelamatkan kita. Hei! Itu ular raksasa teman kami. Kalau kalian mau mati, lawan dia! Kau sang gajah mada, ku satukan santa. Kau sang gajah mada, ku satukan santa. Ragil kuning ingin menyelamatkan kita. Hei! Itu ular raksasa teman kami. Kalau kalian mau mati, lawan dia! Sang Pencipta, Kebo Ireng dan Boponya kembali lolos dari hukuman mati. Apakah mereka akan terus mengganggu usahaku untuk mencari lontar? Siasat apa lagi yang akan mereka lakukan setelah ini? Lepaskan aku! Lepaskan! Gendis, kami akan melepaskan kamu jika kamu mengikuti permintaan kami. Apa mau kalian? Kitab sakti yang ada di tangan Jatinawang. Tidak, terserah. Jika kau menolak, kami akan membakar rumah kamu. Dan kamu tahu, di dalam sana ada keluargamu yang kamu sayangi. Pikirkan baik-baik permintaan kami, Gendis. Tolong! 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 Tolong!
cepat sekali perginya mereka. Mereka adalah pendekar-pendekar yang terdidik dari Momo. Kesaktian mereka sangat tinggi. Dan mereka sangat menguasai medan hutan ini. Karena disinilah kami bergerilya. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan kematian para Manggala Majapahit, Gusti Nambi, Gusti Ranggalawe, Gusti Anabrang, dan Gusti Lembuswara. Kenapa mereka menginginkan kematian para Manggala Majapahit? Untuk menebus rasa sakit hati Kaisar Monggol. Karena pasukan mereka diinjak-injak harga dirinya oleh Prabu Kertanegara, Raja Singasari. Dan kitab sakti itu berisi ilmu yang mereka percaya dapat menandingi kesaktian para Manggala Majapahit. Jatinawang, tolong. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu? Aku berhasil kabur dari mereka. Mereka membakar rumahku dan membiarkan keluarga yang aku sayangi hangus terbakar. Sungguh keji mereka. Jatinawang, lebih baik kita membawa Gendis ke rumah Kinalantaka. Iya, ayo. Apa kamu akan menyeberang ke sana, Mada? Apakah tidak ada sama sekali perahu yang bisa aku pakai untuk menyeberangi laut? Sebenarnya ada, Mada. Sebuah perahu yang sering aku pakai untuk melintasi Pulau Jawa. Tapi perahu itu sekarang sudah hancur akibat perang suku. Tetapi sebenarnya aku masih punya sampan kecil. Tapi aku takut karena ombak itu begitu besar. Baiklah kalau begitu. Daripada tidak ada pilihan lain, aku memilih sampan kecil itu. Secepatnya, aku harus mengumpulkan lontar yang lain. Ya sudah kalau begitu. Aku akan memanggilkan wargaku untuk mengambilnya. Terima kasih. Sama-sama, Mada. Kita harus lakukan sesuatu agar Mada tidak akan pernah sampai ke pulau berikutnya. Iya, Bu. Justru kita harus terlebih dahulu sampai ke pulau berikutnya. Aku punya kabar baik untuk kalian. Di sebelah barat pulau ini ada suku yang sangat besar. Dan mereka punya perahu yang cukup besar pula. Itu bagus. Kita bisa gunakan perahu itu. Karena pulau itu sangat jauh. Ragil tidak akan kuat untuk membawa kita menyeberangi pulau itu. Aku setuju. Setelah kita mengerjai, kita langsung mendatangi suku di pulau itu. Mudah-mudahan lahar itu tidak mencapai Kaulipan. Iya, mudah-mudahan saja, Paman. Tapi apabila lahar itu sudah menghancurkan Kahuripan, aku tidak akan pernah memaafkan perbuatan Patiraga. Sepertinya ada yang menyebut namaku. Kalian tidak usah kaget. Yang perlu kalian khawatirkan adalah nyawa kalian. Karena aku paling tidak suka dengan orang yang merusak rencanaku. Jangan banyak omong, Patiraga. Aku akan membalaskan semua dendam orang-orang Majapahit yang sudah menjadi korban. Kalian berdua bukan tandinganku. Aku mengkhawatirkan kondisi.
tidak punya pilihan lain. Chloe, serang mereka. Baik, Ki. Sampai di situ saja kemampuanmu, Wungkuk. Cepat pergi Dimas Nambi. Biar aku yang menghadapi Patiraga. Tidak, Paman. Aku tidak akan pernah meninggalkan Paman. Hanuraga, sepertinya hari ini adalah hari terakhirmu hidup di dunia ini. Sebentar lagi, kita bisa mengalahkan Wungkuk Hanuraga. Kalian tidak akan pernah bisa menang melawan aku. Kau sang gajah mada, ku satunya santa. Kau sang gajah mada, ku satunya santa. Bagaimana sekarang? Bagaimana keadaannya, Ki? Sudah bisa diatasi. Terima kasih Kinalantaka. Sekarang badanku sudah lebih baik. Tinggallah pada padepokan ini sementara waktu sampai kondisi benar-benar pulih. Iya. Cheng Hua dan anak buahnya pasti masih akan mengejarmu. Kitab itu tidak bisa dimusnahkan sampai ada orang betul-betul yang menguasai kitab itu, terutama jurus pemungkasnya. Tapi Guru, aku dan Gendis kemarin sudah menguasainya. Kalian belum saling mencintai. Jadi harus yang saling mencintai baru bisa menguasai jurus itu, Ki? Ya. Aku harus menguasai jurus itu. Selain aku memang mencintai Jatinawang, aku tidak mau keluargaku menjadi korban Cheng Hua dan anak buahnya. Kita harus berterima kasih dengan Kakang Nambi karena sudah membantu untuk menghentikan aliran lahar itu. Kalau bukan mereka, pasti Kahuripan akan hancur. Ampun Gusti Ratu. Memang sudah kewajiban Majapahit untuk membantu kita. Benar. Karena itu juga kita harus taat kepada Majapahit. Lagi-lagi gagal. Harus bagaimana lagi untuk menggulingkan Majapahit? Mohon ampun Gusti Ratu. Kalau kami datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kakang Nambi, kenapa dengan Eyang Wungkuk? Paman terkena keris condong campur yang dipegang oleh Patiraga. Ayo cepat, bawa Eyang Wungkuk ke dalam. Itu dalam sewu Gusti Ratu.
Ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Eyang Wungkuk. Gagal lagi rencanaku. Maaf, Ki Patiraga. Lebih baik kita mencari cara yang lain untuk menundukkan Kahuripan. Apa rencanamu? Aku belum punya rencana, Ki. Jangan banyak bicara kalau belum punya rencana. Aku paling tidak suka. Mau apa kalian? Sepertinya raga yang merasuk ke dalam sukma perempuan ini sudah sangat kuat. Sudah berapa lama kejadian ini? Dia sudah lebih 1 bulan, Ki. Seperti ini. Kita harus berusaha kuat untuk menyembuhkan perempuan ini. Karena semakin sukma itu merasuk ke dalam perempuan itu, akan semakin menyatu dengan tubuh perempuan itu. Apa dia masih bisa disembuhkan, Ki? Aku akan berusaha. Mau apa kalian? Puas kalian? Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Sukma yang merasuk sudah melekat pada jasad perempuan itu. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak sanggup mengeluarkannya. Aku mohon, Ki. Ini permintaan Gusti Prabu sendiri. Aku tidak sanggup mengeluarkannya. Kalian tidak akan pernah bisa menang melawan aku. Ki, tidak apa-apa, Ki. Ki Delingo. Siapa Ki? Aku tidak kenal. Sepertinya Ki Delingo juga kerasukan. Ki, Ki. Awas! Mana Kertana Jasa? Keluar! Aku akan bikin perhitungan sekarang juga. Aku tidak akan keluar dari tubuh ini sebelum kita bikin perhitungan. Jangan. Biarkan saja. Maafkan aku di sana. Aku telah bikin repot kalian semua. Karena sukma yang berada di Nyimas Pangrani sangat berat. Dan sukma itu sekarang berada dalam tubuhku juga. Ampun Gusti, Nyimas Pangrani telah terlepas dari penjara. Baik kalau begitu. Kalian jaga Ki Delingo. Aku dan kalian menangkap Lelan. Sendiko Gusti. Sendiko Gusti. Ayo.
Jatinawang, akhir-akhir ini kamu sering sekali melamun. Apa yang kamu pikirkan? Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa. Jangan bohong. Bahkan untuk latihan saja kamu tidak bisa berkonsentrasi. Apa kamu sedang memikirkan Nyimas Mangrani? Ah, sudahlah, tidak usah bicarakan itu. Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan Kang Mas Garbapati? Hei anak kecil, mau kemana kamu? Mau apa kalian? Yang jelas, kami tidak akan main dengan kamu. Sepertinya dia anak orang kaya. Lihat bajunya. Hei anak kecil, berikan uang kamu. Enak saja kalian meminta. Jika kalian mau uang, kalian harus bekerja. Berani juga kamu anak kecil. Kalau kamu ingin tahu, pekerjaan kami adalah merampok. Kalian tahu, banyak orang yang dirugikan dengan pekerjaan kalian. Lebih baik, kalian beralih ke pekerjaan yang lain. Ayo kita tangkap dia. Ayo. Anak Prabu Kertarajasa. Lebih baik kalian menjadi petani atau aku akan membawa kalian ke penjara. Ngerti? Baik, Raden. Baik. Yang Maha Kuasa, lindungi aku dalam perjalanan ini. Semoga dengan sampan yang kecil ini, aku bisa sampai ke pulau yang jauh. Apa yang terjadi? Kenapa sampan ini bergoyang-goyang? Padahal ombaknya sangat tenang. Kenapa makin keras? Aku akan berhenti semuanya. Tamatlah riwayat. Ucapkan selamat tinggal pada hidup.
Obat apa yang kamu kasih? Ampun Gusti, itu adalah obat yang biasa saya kasih untuk memperlancar darah. Saya tidak tahu kenapa bisa jadi begini. Eyang Wungkuk pasti keracunan. Aku akan menghentikan racunnya. Aku tidak bisa menghidupkan orang mati. Dan aku bukan putra dewa. Kami telah menyaksikan engkau telah membunuh Raja Ikan seorang diri. Yang bisa